Galilea. Kemudian ayat yang ke 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Jadi yang nyari siapa nih? Kira-kira Yesusnya atau 10 orang kustanya misalnya? Kalau di sana dikatakan 10 orang kusta menemui dia. Jadi kalau istilahnya yang aktif yang mana saudara? Tuhan Yesusnya atau 10 orang kustanya? 10 orang kustanya. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, kalau saudara, mengapa berdiri agak jauh? Tadi malam saya sampaikan bahwa orang kusta tidak bisa bersebelahan seperti Bapak saudara duduk di sebelahnya, nggak bisa. Karena dalam tradisi orang Yahudi, ya itu ada di dalam bilangan sampai dengan ulangan bahwa mereka dianggapnya orang-orang yang najis. Bahkan kalau Bapak saudara mungkin pernah mendengar dalam beberapa penjelasan, ya, orang kusta ini seperti kayak penyakit kutukan, kayak gitu Bapak saudara. Makanya dia berdiri agak jauh. Tapi dia, walaupun dia berdiri agak jauh, dia sedang menjumpai Yesus. Itu kan Bapak saudara? Ayatnya seperti itu kan? Ya, menjumpai, menemui Yesus. Kemudian ayat yang ke-13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, Bapak saudara, menemui Yesus dan kemudian berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, pertanyaannya mungkin, mengapa mereka berteriak bersama-sama? Karena orang sakit pasti membutuhkan kesembuhan. Betul Bapak saudara? Ya. Kalau Bapak saudara sakit, kenapa harus pergi ke dokter? Bukannya pergi ke restoran. Ya gitu Bapak saudara. Karena ke restoran tidak menyembuhkan penyakitmu, menyembuhkan rasa laparmu. Kayak gitu kan Bapak saudara. Makanya waktu sakit harus pergi kepada dokter. Nah, mereka memohon pertolongan untuk penyembuhan terhadap dirinya. Ya, kata berteriak pasti dia tidak pelan-pelan. Ya, pasti intonasi suaranya berbeda dengan orang seperti saya gini Bapak saudara. Jadi saya tidak berteriak. Ya, saya sedang berbicara. Ya, tapi ini pasti intonasinya lebih keras. Ya, mungkin kalau Bapak saudara tersesat di dalam hutan mengharapkan pertolongan, pasti berteriak. Nah, kemudian ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berjalan di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Bapak saudara, lalu memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saya ingin berkata, waktu mereka dalam perjalanan, apakah keadaan mereka baik-baik Bapak saudara? Sudah baik apa belum? Atau mungkin misalkan ketika mereka memulai langkah awal setelah disuruh oleh Yesus, langkah awal disuruh oleh Yesus, apakah keadaan mereka baik-baik saja? Tidak. Mereka sedang apa, saudara, mengalami apa? Kusta. Jadi ketika langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah-langkah selanjutnya, keadaannya belum menjadi baik, Bapak saudara. Keadaannya, saya ingin katakan, keadaannya tidak baik-baik saja. Tetapi 10 orang kusta pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Dan kemudian ketika mereka ada di perjalanan, baru ada apa namanya Bapak saudara? Perubahan. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Perubahan. Perubahannya apa saudara? Mereka menjadi tahir. Mungkin ya, kalau kita misalkan jadi ke 10 orang kusta ini mungkin berkata, Tuhan coba yao gitu kan, kayak orang Jawa langsung aja ya kayak Mbah Tano di depannya kita bim salah bim abrakadabra langsung jadi sesuatu. Tapi tidak saudara, dia dikatakan perlihatkanlah dirimu. Nggak tahu berapa langkah, berapa jauh perjalanannya, mereka memperlihatkan dirinya kepada imam. Tapi perhatikan, saya meyakini mereka menjadi tahir karena satu bagian. Namanya apa saudara? Kira-kira mereka ini menjadi tahir karena apa? Ketaatan dan kemudian mereka melakukan sebuah tindakan.
Oke, lanjut. Soalnya ini belum dibahas di ini, nanti saya akan ininya. Kemudian seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Berapa orang tadi yang sakit kusta? Yang balik kepada Yesus berapa? Terus yang 9-nya kemana, saudara? Yang jelas tidak diceritakan. Yang sekarang tersisa hanya tinggal satu orang. Dengan dia kemudian datang kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi ketika dia meraih kemenangan, kemudian ada ucapan syukur yang dinaikkan dengan mempermuliakan nama Allah. Kemudian 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kemudian ayat 16-nya, ini yang jelas yang satu balik itu orang Samaria. Kemudian ayat 17-nya, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang kusta tadi semuanya telah menjadi kaya? Yesus ingat berapa orang yang dia sembuhkan? 10. Tapi yang 9 sudah melupakan Yesus. Tapi Yesus tidak melupakan, dia masih mengingat. Dia udah kesembuhkan, mana yang 9-nya? Di manakah yang 9 orang itu? Kemudian ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi ini terbagi 2 golongan. Ada 1 orang dengan 9 orang. Yang orang asing yang golongan yang 1 atau golongan 9, saudara? Golongan berapa? Golongan 1. Jadi beberapa literatur menjelaskan kemungkinan 9-nya itu pasti orang mana? Orang Yahudi atau orang Israel. Nah pertanyaannya, kemana nih yang orang Israel yang katanya tahu Allah, tahu perbuatan Tuhan yang ajaib? Nah pertanyaannya, kemana ketika mereka sudah disembuhkan? Bahkan Lukas mencatat, ya, ini sebuah tamparan kepada orang-orang Yahudi. Di sana dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Orang mana tadi? Orang Samaria. Oke. Saya kembali ke catatan kecil yang sudah saya siapkan. Ya, boleh ya. Bertindaklah walaupun sedang tidak baik-baik saja. Jujur Bapak Saudara, kita biasanya bertindak sedang baik-baik saja kan Bapak Saudara? Ya. Padahal kita berdoa, Tuhan, aku mohon sebelum aku melangkah. Kalau misalkan kayak kami pergi ke rumah sakit, kami pasti akan berdoa, Tuhan, kami mau ketemu dokter. Tuhan tolong. Ya, Bapak Saudara, keadaannya tidak menjadi baik-baik saja, belum menjadi baik-baik saja. Tapi Bapak Saudara, ketika melangkah 1-2 langkah, jujur aja kita nih semuanya masih ada kebimbangan nggak Bapak Saudara? Kenapa? Keadaannya belum baik-baik saja. Mana lebih mudah ketika kita melangkah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja Bapak Saudara? Pasti kita akan mudah ketika melangkah sedang baik-baik saja. Tapi dari apa yang kita pelajari malam hari ini, 10 orang kusta adalah bertindak dalam keadaan apa saudara? Sedang tidak baik-baik saja. Jadi Bapak Saudara, keadaan yang tidak baik dalam diri kita akan menjadi baik ketika kita melakukan sebuah apa saudara? Tindakan. Mari sama-sama 1, 2, 3. Melakukan apa saudara? Tindakan. Makanya saya memberi tema malam hari ini, bertindaklah walau sedang tidak baik-baik saja. Ini mengulik sedikit ini Bapak Saudara, ini dimensi yang tidak mudah untuk orang-orang percaya. Saya ingin berkata, anak-anak di dalam rohani belum tentu bisa bertindak. Betul kan Bapak Saudara? Bertindaknya kalau masih kanak-kanak adalah bertindak ketika sedang baik-baik saja.
Tapi saya berharap Bapak Saudara adalah orang-orang yang sudah mulai mengenal tentang Allahmu yang kau sembah, Tuhanmu yang engkau puja, Tuhanmu yang kau percaya, firman-Nya yang selalu engkau andalkan, bahwa ketika kita bertindak walaupun keadaannya tidak baik-baik saja, kita harus berani untuk melangkah, berani untuk bertindak. Oke, lanjut. Apa yang harus kita lakukan pada saat keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Saudara? Mengeluh itu bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, tidak. Mari kita belajar dari 10 orang kusta. Yang pertama adalah mencari Tuhan. Tadi Bapak Saudara, Alkitab di sana dikatakan bukan Yesus yang mencari mereka. Betul Bapak Saudara? 10 orang kusta itu menemui Dia. Jadi ketika keadaannya tidak baik-baik saja, mereka melangkah dalam sebuah tindakan, yaitu mencari Tuhan. Saya sering berkata, kita ini manusia, kekuatannya adalah inferior, kekuatannya adalah kecil. Makanya ketika kita ada dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, kita membutuhkan kekuatan yang superior. Betul Bapak Saudara? Membutuhkan kekuatan yang besar. Makanya di sana dikatakan kemudian mereka mencari Tuhan. Jadi saya ingin berkata, nanti mungkin 2025 perjalanan hidupmu, pribadimu, keluargamu, bisnismu, usahamu sedang tidak baik-baik saja. Yang harus diingat adalah Bapak Saudara, mencari Tuhan. Itu langkah pertama, adalah mencari Tuhan. Mungkin bisa saja sekali waktu Bapak Saudara, Tuhan izinkan seperti engkau seorang nahkoda yang sedang mengarungi lautan dan engkau tidak tahu arah kemana tujuan engkau sedang berlayar. Kenapa Bapak Saudara? Terpaan angin yang kuat, gelombang yang dahsyat menerpa hidup kita. Tapi saya ingin berkata, ketika keadaanmu sedang tidak baik-baik saja dan engkau mencari Tuhan, maka Dia akan menjadi seperti kompas, seperti jurumudi yang akan mengarahkan kita sampai kemana Bapak Saudara? Pelabuhan yang menjadi tujuan kita, yang akan membawa kita sampai kepada tujuan adalah ketika kita mencari Tuhan. 10 orang kusta mencari Tuhan. Kemudian yang kedua, taat kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Saudara, bisa nggak 10 orang kusta ini ngedumel Bapak Saudara? Bisa. Bapak Saudara, ya Naaman waktu disuruh mandi di Sungai Yordan, dia bilangnya apa Bapak Saudara? Bukankah Abana dan Papa sungainya jauh lebih bagus? Kenapa harus mandi di Sungai Yordan? Nah Bapak Saudara, minggu yang lalu saya berkata, kita sebenarnya ketika kita dalam keadaan yang tidak mudah, 10 orang kusta seperti yang sedang dialami oleh mereka punya banyak alasan, beribu alasan untuk mengeluh. Betul Bapak Saudara? Untuk menolak apa yang menjadi anjuran Yesus. Karena kan kepenginnya begitu kita datang, misalkan Yesus mengatakan sesuatu, terjadilah kesembuhan. Yesus misalkan menggerakkan tangannya atau melakukan apa, terjadi kesembuhan. Tapi Dia harus bertindak. Saya ingin berkata gini Bapak Saudara, nanti dalam perjalanan kita di 2025, waktu Yesus bertemu dengan seseorang yang ada di kolam Bethesda, apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang lumpuh itu? Bangunlah dan angkatlah tilam. Berarti orang ini bisa jalan nggak Bapak Saudara? Tidak bisa. Makanya ketika berjumpa dengan Yesus, Dia langsung menyembuhkan. Bapak Saudara ada baca, kemudian ada seseorang yang kemudian matanya buta, dia punya bayang-bayang. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus ketika menyembuhkan di tempat itu? Tidak. Basuhlah, pergilah ke Saudara, Yesus mengoleskan matanya kan Saudara dengan tanah, disuruh membasuh, baru terjadi kesembuhan. Jadi ada di bagian yang lain, ketika dia bisa melangkah, Yesus izinkan.
dia harus bertindak. Jadi Bapak Saudara, saya ingin berkata bahwa pertolongan Tuhan itu kreatif. Dia kemudian tidak berkata, oh ini harus ditolong, enggak. Saya percaya kalau Bapak mau melihat engkau sudah mulai bertumbuh dewasa, dia tidak akan menyembuhkan seperti orang yang sedang sakit lumpuh. Tetapi mungkin Tuhan izinkan engkau harus berjalan dulu. Engkau mulai melangkah, baru ketika engkau sedang bertindak dan melangkah dalam perjalananmu, ada mujizat dalam perjalananmu, ada pertolongan Tuhan dalam perjalananmu, ada penyertaan Allah yang luar biasa yang membuat kemudian kita akan terheran-heran dengan segala campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Taat kepada Tuhan. Mereka melangkah. Ya Bapak Saudara, saya pastikan bahwa ketika melangkah, ya perasaannya pasti deg-degan begini. Mereka mungkin analisanya kita kan ini, benar gak sih Yesus? Jangan-jangan waktu kita bertindak tidak terjadi apa-apa. Betul kan Bapak Saudara? Boleh gak menganalisa demikian? Boleh. Tetapi ya 10 orang kusta ini tidak melanjutkan dalam sebuah perdebatan di dalam pikirannya. Dia meyakini tentang sebuah ucapan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi saya ingin berkata, kalau engkau punya kecakapan menganalisa sesuatu, adalah Bapak Saudara, jangan kemudian kita kayak ngendok. Ya, ngendok itu gak bergerak, gak melakukan apa-apa. Tapi biarlah ketika Tuhan suruh kita melangkah bertindaklah. Ya, jadi Bapak Saudara, taat kepada Tuhan. Setelah mencari Tuhan, maka harus taat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara, bertindak dalam kebenaran. Maksudnya bertindak dalam kebenaran, ya kita ini kecenderungan kita, Bapak Saudara, ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita ini sangat cenderung untuk bertindak menurut kebenaran diri sendiri. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, kecenderungan kita ketika kita terjepit, ketika kita terdesak, kita bukan melangkah dalam kebenaran Tuhan, tetapi melakukan apa yang menjadi kebenaran tentang pribadinya, keyakinannya. Saya ingin berkata, keyakinan kita jika tidak di dalam Tuhan, keyakinan itu dapat mencelakakan kita. Seoptimis apapun, kalau kita tidak di dalam Tuhan, bisa saja optimismemu akan mencelakakan dirimu. Tetapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, mungkin langkah awal meragukan, langkah awal tidak meyakinkan, tetapi ketika engkau terus melangkah dan bertindak, maka di sana akan muncul seperti terbit pengharapan bahwa ketika kita ada dalam sebuah ketaatan, maka ada mujizat Tuhan, maka ada pertolongan Allah. Makanya mereka bertindak melakukan apa yang menjadi perintahnya Yesus. Saya ingin berkata begini, Bapak Saudara, perintah Yesus berguna untuk siapa, Bapak Saudara? Dalam konteks ini, ketika mereka bertindak, yang diuntungkan dari perintah itu siapa? Yesus. Bukan. Yang diuntungkan adalah orang yang melakukan perintah, Bapak Saudara. Jadi saya ingin berkata, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah, perintah itu adalah menguntungkan untuk orang yang melakukannya, bukan orang yang memberikan perintah. Yang diuntungkan adalah ketika mereka bertindak bukan Yesus, tapi siapa, Bapak Saudara? 10 orang kusta. Dan kemudian Bapak Saudara boleh melihat, ayo bawahnya, ada nggak lagi? Ya, hasilnya tadi Bapak Saudara mengalami kesembuhan. Tapi kita boleh perhatikan, apa tindakan yang dilakukan setelah memperoleh hal yang baik daripada Tuhan? Baru ini muncul 2 golongan, Bapak Saudara. Ada golongan 1 dengan golongan 9. Kira-kira kalau ditanya, Bapak Saudara masuk golongan yang mana nih? Pengennya golongan yang mana, Bapak Saudara? Yang 1 atau yang 9? Ya, belum dalam arena sesungguhnya. Ya, Bapak Saudara, kita sedang merancangkan sekarang kita masuk dalam golongan
satu. Ya, itu lakukan. Kemudian tadi kan hasilnya mengalami kesembuhan, dan setelah mereka mengalami kesembuhan, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah tadi dikatakan berapa orang yang memuliakan Allah? 9 atau 1 atau 10? 1. Miris ya Bapak Saudara ya. Jadi kayak gini Bapak Saudara, berkat yang sama belum tentu, ini kan 10-nya memperoleh berkat yang sama kan, tapi ternyata dalam perjalanan menyikapinya berbeda. Yang 9 euforia dalam kesembuhannya, dia melupakan orang yang sudah menyembuhkan. Saya berharap Bapak Saudara, kalau nanti di 2025 Tuhan buat engkau berhasil, jangan engkau euforia dalam keberhasilanmu, tetapi ingat bahwa keberhasilanmu karena Tuhan. Ingat Bapak Saudara, ada orang yang telah memberkati kita. Jangan kemudian menjadi takabur, sombong, angkuh, dan arogan, tetapi harus menyadari bahwa ada orang yang kuat yang telah menolong. Sehingga di sini memuliakan Allah. Saya ingin berkata bahwa saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang salah satunya adalah memuliakan Allah dalam keberhasilan kita. Kemudian yang kedua, saudara, karena dikatakan lalu dia tersungkur. Betul kan tadi saudara? Sebagai bentuk ucapan terima kasih. Bapak Saudara pernah mendengar cerita tentang seekor anjing yang setia terhadap tuannya? Betul Bapak Saudara? Ya, saya membaca dalam sebuah kisah, ada seekor anjing yang awalnya dia tidak baik-baik saja, mengalami sakit, dipelihara sama seorang ibu, kayak gitu Bapak Saudara, kemudian dirawat, dia dipelihara sedemikian rupa dalam perjalanannya, kemudian ya dia bersama setia, bahkan sampai nyonyanya meninggal dia tetap setia. Jadi maksud saya, masa kita kalah dengan anjing? Anjing saja tahu berterima kasih kepada tuannya, tapi jangan sampai kita justru tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Jadi saya ingin berkata bahwa terkadang berkat, kedudukan, kekayaan itu juga ujian iman, saudara. Saya ingatkan bahwa berkat, mujizat, pertolongan itu juga bisa menjadi ujian iman. Bagaimana kita menyikapi berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi bukan hanya penderitaan ujian iman Bapak Saudara, tetapi dalam kelimpahan juga menjadi ujian iman. Bagaimana, apakah kita melekat kepada sesuatu yang kita miliki? Jadi ya, dari bagian ini Bapak Saudara, saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa mari Bapak Saudara bertindaklah walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Memang keadaan diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam diri kita. Apakah ketika kita dalam suatu keadaan kemudian kita berhenti, kemudian kita tidak melangkah, kemudian kita tidak bertindak, kemudian yang muncul keraguan, yang muncul ketidakyakinan, yang muncul kekhawatiran, atau bagaimana? Atau Bapak Saudara bertindak di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit. Saya membaca dalam sebuah artikel Bapak Saudara, ketika misalkan dalam sebuah perjalanan, kalau zaman dulu kan nggak ada, masih pakai mesin, pakai kapal layar. Ketika keadaan guncangan kuat Bapak Saudara, mereka hanya bertahan saja di tengah lautan. Mereka bertahan, berdiam Bapak Saudara, sampai menunggu gelombang, sampai menunggu hempasan tiupan angin yang memastikan bahwa kemudian sampai di titik aman. Kemudian mereka, ya dalam pengertian maksudnya mereka
Yang bertindak dalam pengertian ngikutin bagaimana arahnya itu, kemudian ketika keadaan menjadi bisa mereka atasi, mereka melangkah. Ya kadang-kadang kita sampai di situasi seperti itu, bos saudara. Mau melangkah susah, mau ini apa, ya udah diam dulu sementara. Ya kalau dalam Mazmur itu ada dalam keadaan sulit dan lain sebagainya, ada tulisan apa, bos saudara? Selah. Artinya apa, bos saudara? Jeda atau diam. Dan saya percaya di tengah jedanya kita, dia tetap memperhatikan, dia tetap menolong, dia tetap mempedulikan. Ini yang saya ingin sampaikan di hari yang kedua adalah apa, saudara? Bertindaklah walau sedang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan memampukan untuk kita bertindak dalam ketaatan. Mari kita akan pujikan banyak hal yang kau perbuat di dalam hidup.